Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Ekspor. Di video kali ini gue bakal ngebahas satu segmen yang paling kalian suka, yaitu adalah Tanya Ekspor. Dan gue udah dapat banyak pertanyaan dari teman-teman semua tentang ekspor. Jadi gue bakalan ngebacain dan gue bakal ngasih jawaban. Dan ini opini pribadi ya, maksudnya gue sebagai pelaku dan gue akan ngebahas dari sudut pandang eksportir. Nah sekarang pertanyaan yang pertama dari Tiffany Pang. Kok cara bedain buyer asli dan scammer? Jadi gini, banyak banget teman-teman bisa ekspor yang akhirnya nge-DM gua, ngechat gua, dan mereka bilang kayak, kok, woi gue dapat kontrak nih kok, nilainya 10 juta dolar. Terus gua pasti bilang kayak, dari Afrika ya? Ya artinya bukan berarti Afrika selalu salah. Atau negara-negara kayak Nigeria, kayak Kongo, dan lain-lain. Ini sebenarnya beneran banyak yang ekspor ke sana. Temen gue juga ekspor ke sana banyak. Baju bola, Indomie itu banyak. Tapi yang akhirnya membuat beda adalah kebanyakan dari mereka itu tuh ngasih email scam. Jadi mereka langsung kayak, hai Julio, kayak kita ngelihat website lu bagus, kita ngelihat perusahaan lu bagus, perusahaan lu tuh bergerak di bidang kelapa. Memang itu orang riset gitu loh. Terus udah gitu dia bilang, kita mau invest, nilainya 10 juta dolar. Nah nanti transaksinya pakai bank Inggris. Wah pokoknya intinya pakai bank macam-macam lah, pakai bank di negara lain dan lain-lain. Kita harus ngisi dokumen. Terus udah gitu dokumennya harus dikirim balik ke dia. Dokumennya harus dilempar ke embassy. Pokoknya repot banget deh. Lu kalau ngikutin itu ya step by stepnya lu udah pasti ketipu punya lah. Apalagi misalnya contoh lu harus membayar sejumlah uang dulu. Misalnya itu dari yang pertama ya, dari sisi itu. Yang kedua ada lagi namanya phishing, link phishing. Jadi si bayarnya bilang kayak, Julio gue lihat kayak barang lu bagus, tapi untuk lu kirim ke negara gue lu harus klik link ini dulu untuk registrasi. Nah lu jangan diklik dia tuh, karena biasanya Google atau Gmail udah ngedetect bahwa itu phishing karena report, masuknya ke spam. Tapi ada juga yang tembus. Kalau tembus tuh lu hati-hati deh, jangan diklik karena bahaya banget. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ada juga yang kesannya tuh kelihatannya bener banget, kayak gue mau beli nih coconut powder atau coconut sugar dari negara lu ke Amerika, tapi untuk lu kirim ke negara gue lu harus bayar dokumen dulu, sertifikat dulu. Nah bayar sertifikatnya bukan di Indo loh, dia mintanya bayar sertifikatnya di negara dia. Ini nih ada perusahaannya namanya ini, lu bayar dulu 4.000 dolar, ya udah pasti jelas ketipu lah. Cara bedanya adalah gini, yang scammer udah pasti minta duit, kirim link, bla bla bla, itu udah pasti scam. Tapi kalau yang asli, ya beneran dia akan transfer uang. Itu cara bedanya yang pertama. Mungkin penjelasannya agak panjang, tapi gue sangat-sangat khawatir kalau teman-teman tuh nggak paham tentang hal ini, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang pertanyaan dari LMH_Kim8, kok apakah cara perhitungan FOB-nya jika di daerah kita dari pelabuhan lokal ke internasional? Mungkin pertanyaannya gini kali ya, FOB itu dihitungnya dari pelabuhan lokal atau pelabuhan internasional. Misalnya contoh, kalian orang Pontianak gitu ya. Mau ngitung FOB Pontianak atau FOB Surabaya? Iya, sebenarnya kalau misalnya lu transaksinya lokal sama orang lokal, lu pakai FOB Pontianak aja. Karena orang lokal itu bisa ngitung shipping cost dari Pontianak ke Surabaya. Dia bisa ngitung, dia bisa nanya pelayaran domestik itu sendiri. Tapi kalau lu orang Pontianak, lu punya barang dari Pontianak mau diekspor ke Dubai, terus lu kasih di FOB Pontianak, nggak puyeng bayarnya. Dia harus kirim kemana nih Pontianak ya? Pontianak kirim kemana dulu? Karena dia bukan orang Indo, dia nggak tahu mana pelabuhan internasional, mana enggak. Jadi kalau lu ekspor, lu jelas kasih FOB Surabaya. Karena gampang, itu udah jelas, itu udah common, itu udah umum. Karena bayarnya bisa ngitung, oh dari Surabaya ke port gue tuh berapa ya? Dia bisa ngitung sendiri. Tapi kalau lu kasih Pontianak, dia kan harus kirim dulu, hitung shipping cost lokalnya ke Surabaya, baru Surabaya ke Dubai. Itu repot tuh di lokalnya. Tapi kalau lu jualannya lokal, FOB Pontianak, it's okay. Jadi ini buat informasi teman-teman semua, itu FOB-nya dari mana. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Rendra Rahma. Kiko kirim sampel itu apakah bayar tetap beli barang kita atau bayar cuman nanggung ongkir? Oke, jadi kalau kirim sampel dia tuh beli barang sampelnya atau sampelnya gratis tapi dia juga nanggung ongkir. Ada juga yang bayar nggak mau dua-duanya, nggak mau beli sampelnya, nggak mau juga nanggung ongkir. Nah, gue tuh selalu bilang ke teman-teman semua, lu dapat buyer gitu ya. Misalnya contoh lu dapat 3 jenis buyer deh. Ada yang nggak mau beli sampel, nggak mau nanggung ongkir tapi minta kirim. Itu yang pertama. Ada yang kedua, nggak mau beli sampel tapi mau nanggung ongkir, suruh kirim. Ada yang ketiga, mau beli sampel mau nanggung ongkir. Mana yang didahuluin? Ya yang ketiga. Lu harus dahuluin orang yang memang mau beli sampel, mau nanggung ongkir. Biasanya itu udah serius banget tuh. Itu success rate lu udah pasti tinggi, punya lah barang lu bagus pasti dia beli. Ada juga yang
mau nanggung ongkir tapi nggak mau beli sampel karena menurut dia, iya, lu kan jualan sampel it's okay dong, tapi karena lu kirim ke negara gue dan itu berbiaya mahal, lumayan, yaudah gue tanggung. Nah itu juga buyer serius tuh. Tapi kalau ada buyer yang bilang kirim sampel dulu, terus ya lu kan yang jual, lu yang bayar dong shipping cost-nya. Buat gue kalau nggak ada pilihan dan kalian yakin, ya udah kirim. Tapi kalau nggak ada pilihan dan kalian nggak yakin, ya jangan dikirim. Tapi kalau ada 3 pilihan, ya yang terakhir yang nggak mau bayar sampel, nggak mau bayar ongkir, ya nggak usah diperhatiin. Jadi itu cara lu bisa ngelihat mana bayar serius, mana enggak. Pertanyaan yang keempat dari Ray.Tanujaya. Kebanyakan supplier nggak mau disurvei pabriknya kalau nggak ada buyer valid. Gimana kok? Oke, yang selalu gue bilang kalau lu ngobrol sama pabrik itu nggak melulu soal transaksi bisnis. Kalau lu pendekatannya secara personal, lu sebagai teman, lu bilang, Pak, saya mau belajar, saya akan jualin Pak, sekarang udah ada beberapa buyer potensi, tapi belum pasti kirim, tapi kalau saya belajar, saya akan bantuin nih barang Bapak nih kejual. Kalau lu ngomongnya kayak gitu dan dia masih nggak mau, ya artinya memang dia nggak cocok diajak kerja sama. Lu lanjutin pun malah jadi repot nantinya. Bakalan dia uber-uber lu, dia bakalan bebanin lu banyak hal dan lain-lain. Tapi kalau lu udah ngomong sebaik itu dan ada pabrik yang mau, artinya ya dia layak untuk diajak kerja sama. Makanya balik lagi, ini bukan soal strategi bisnis, ini bukan soal tentang konsep bisnis atau bisnis plan harus seperti apa, nggak perlu. Tapi ada pendekatan secara pribadi yang dimana lu nganggep si supplier, nganggep pabrik ya sebagai saudara, sebagai teman. Kalau itu udah jadi, enak banget. Dan banyak dari teman-teman bisa ekspor yang nggak memperhatikan hal itu. Tapi ada juga, banyak juga yang memperhatikan. Kalau gue dengar dari 2 cerita mereka, wah yang dapat supplier itu jadi teman dan sahabat itu sih bisnisnya growingnya kencang banget. Karena yang punya barangnya jadi sukses juga, eksportirnya juga sukses gitu loh. Makanya itu caranya bagaimana lo bisa pendekatan secara pribadi aja ke si supplier. Itu pertanyaan keempat. Pertanyaan yang kelima dari gg.raisa, Min, gimana caranya ekspor daging atau ikan biar gak busuk dalam pengiriman? Nah, untuk segala macam barang-barang yang bisa busuk atau perishable, termasuk buah, nggak cuma daging dan ikan, itu pengirimannya menggunakan river container. River container itu adalah kontainer yang punya AC di dalamnya. Nah, itu bisa sampai minus 25 derajat. Jadi kalau misalnya untuk ikan dan daging itu biasanya sampai minus 25. Kalau dia turun ke minus 20 atau minus 15, biasanya kualitasnya berubah. Makanya harus stay di minus 25. Untuk buah gimana? Nah, untuk buah ini tergantung. Ada call, misalnya call yang 0 derajat atau misalnya 5 derajat. Semuanya tuh ada parameter suhunya masing-masing. Makanya gue nggak bisa jelasin kayak ikan tuh di minus 25 atau buah apel tuh minus berapa atau berapa, nanas berapa. Ya gue nggak bisa ngomong kayak gitu karena komoditasnya terlalu banyak dan itu yang harusnya lu pelajarin di sisi product knowledge. Lu harus turun ke lapangan, lu harus lihat orang yang pernah ekspor itu dan lu mesti nanya dari mereka. Atau lu nanya ke playerannya, karena player udah biasa ngirim produk-produk sejenis kan, dia udah pasti ngasih rekomendasi. Oh, barang ini tuh suhunya segini, barang ini suhunya segini, ya kurang lebih seperti itu. Itu caranya biar lu melakukan kiriman barang panjang gitu, 2 minggu, 3 minggu perjalanan kapal nggak busuk kayak gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Strong 207B, sebaiknya menghubungi supplier lewat chat WA atau langsung datang ke pabrik. Gini, kalau misalnya kita ngomong nggak pabrik deh, kita ngomong misalnya pabrik itu adalah rumah. Lu datang cuk, lu ketok pintu rumahnya, ya belum tentu kan dibukain karena juga nggak kenal siapa dan biasanya kita nggak akan mengizinkan orang asing masuk ke rumah kita atau ke pabrik kita. Tapi kalau misalnya lu pendekatannya chat terus udah gitu telepon-teleponan, lu udah rasa kayaknya wah ini orang udah enak nih sama gue, lu ngomong, Pak, saya boleh nggak mampir ke pabrik, saya mau belajar, saya mau kasih lihat buyer saya tentang pabrik Bapak, tentang produk Bapak, boleh nggak? Kalau dia izinin masuk, kalau nggak diizinin ya jangan. Jadi nggak bisa lu tiba-tiba ketok datang gitu. Jadi jangan terlalu frontal. Nah, ini yang sebenarnya banyak terjadi di beberapa daerah dan itu akhirnya malah nyusahin member ekspor lainnya yang memang udah baik-baik datang, gara-gara satu orang nyelonong masuk ketok langsung minta kayak, Pak, saya mau datang, saya punya buyer, nggak ngenakin ya. Akhirnya semuanya jadi kena nggak enaknya gitu loh. Makanya kita harus sama-sama sepakat bahwa kalau mau datang ke rumah orang tuh sopan gitu loh. Dan lagi pertanyaan terakhir dari Muflik Kalika 01, enak kerjasama dengan pabrik apa UMKM lokal gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau gue enakan kerjasama sama pabrik karena pabrik itu punya standar produksinya udah jelas karena mereka udah pabrik, mereka pasti udah punya SOP
produksi, mereka pasti udah punya sistem, mereka pasti udah punya mesin, pasti mereka udah punya orang-orang yang ngerti dan jago di bidangnya. Nah, bukan berarti UMKM lokal nggak bagus. Cuman bedanya UMKM ini belum punya sistem yang besar, yang masif secara bisnis. Mereka masih, kadang-kadang yang namanya UMKM kan individu ya. Itu beda mood aja kalau lagi ngerjain bareng, beda rasa. Kalau kita bicara soal ekspor itu nggak bisa tuh kualitas tuh naik turun tuh nggak bisa. Makanya gue lebih prefer ke pabrik. Tapi kalau ada UMKM bagus lokal yang bisa standarisasi produknya jelas, apalagi saat ini pemerintah udah edukasi mereka tentang pembuatan produk dan kualitas, ya gue rasa kayak nggak ada masalah dengan kerjasama dengan UMKM lokal. Bahkan harusnya kita kerjasama dengan mereka. Jadi nggak melulu soal pabrik. Tapi untuk saat ini kalau ditanya mana yang lebih gampang, ya gampangan ke pabrik. Tapi bukan berarti depannya nggak bisa dengan UMKM. Gue yakin 3-5 tahun ke depan dengan adanya komunitas bisa ekspor, ekosistem bisa ekspor yang gue ciptakan dan teman-teman ciptakan, itu akan ngebuat bagaimana UMKM ini bisa naik level ke taraf internasional. Jadi itu bakalan kita launching, kita akan eksekusi di tahun 2022 tentang pembangunan ekosistem bisa ekspor di Indonesia. Itu bakalan jadi yang terbaik dan belum pernah ada di Indonesia sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya channel ini jadi growing sampai 1 juta subscriber. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.